sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap Daus Mini atas nama Selvi. Dan alhamdulillah prosesnya sudah selesai, administrasinya sudah selesai. Besok sudah ada proses administrasi dari pengadilan dan tinggal kita nunggu panggilan. Ya, alasannya banyak. Selama menjalankan rumah tangga ini ada aja cekcoknya, selain dari orang tua dan ada yang menyakiti hati aku juga, yaitu ada perempuan lain juga. Awalnya hampir setahun yang lalu. Mungkin udah dikuatin, udah dipertahanin juga rumah tangganya. Udah aku kasih kesempatan untuk berubah, tapi memang udah nggak ada yang harus dipertahankan. Saya pastikan kalau itu enggak. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya cover boy, ya kan, digemarin banyak wanita yang gimana gitu kan. kan gitu ya Bang ya, namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD, pasti kan gak jauh dari ya gadis-gadis yang pada gemes ya kan, yang pada noel pipinya kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube ya kan, itu saat ditanya Bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Artinya itu tidak pernah ada, itu diada-adain, tapi tidak apa-apa. Kami juga belum memperoleh gugatannya. Manakala kami sudah memperoleh gugatannya, kami akan menjawab satu persatu secara detail. Bahkan apa yang kami dalilkan, kami pastikan bisa kami buktikan. Ya kalau saya mah, yang namanya keramat udah istilahnya dibuat seperti ini, ya kita ikutin aja alurnya ya Bang ya. Tapi sudah yakin untuk bercerai? Ya, sudah. Nah, saya pikir nggak ada Gitu loh. hal yang paling mudah ketika kedua belah pihak itu sudah sama-sama memutuskan untuk mereka mengambil keputusan bercerai. Daus sempat mengaku kalau memang ada orang ketiga. Sebenarnya untuk bukti atau saksi-saksi itu kita bisa nanti sampaikan di persidangan, dan teman-teman pun juga pasti tahu ini nanti. Nah sekarang intinya Selvi sudah menggugat Daus ini. Yang pertama memang karena ada orang ketiga, memang pastinya ada bukti, tapi bukti itu nantilah kata teman-teman. Yang kedua, Selvi itu terlalu sakit gara-gara Daus ini tidak hormat kepada orang tua, yaitu bapaknya. Mulai dari awal tidak sapa, tidak salim, dan kata-katanya juga ada yang kasar juga gitu. Itu yang membuat sakit hati Selvi. Maka Selvi memberanikan menggugat. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begitu gitu loh Bang. Ntar Daus nangis sakit acting. Daus bingung, makanya capek. Apa gitu loh, terus bangga gitu. Masalah pribadi konsumsi ke publik gak penting gitu loh. Yang jalanin tuh lu sama gua, istilah kasarnya. Mungkin dia shock, emang udah takdirnya harus ketahuan juga, namanya bangke pasti ketahuan kan gitu, apalagi perselingkuhan ini. Suaminya gugat cerai, Vena juga udah gugat cerai, jadi ada 2 gugatan sekarang. Udah itu aja, pokoknya cerai, udah deh, mau apa kek, pokoknya mau cerai. Udah, Vena juga udah gugat. Soal nanti mana yang akan diperiksa itu hal lain, tapi yang jelas Vena tidak mau lagi sama dia. Kita bisa membaca bahwa kenapa mereka guru-guru gugat dengan alasan seolah-olah, kan dia kasih alasannya seolah-olah Vena yang memukuli dirinya. Itu mau dipakai nanti putusan itu untuk perkara pidana. Gitu loh, dikiranya kita nggak tahu. Gitu loh. Dia kan mau mengatakan bahwa seolah-olah bukan KDRT gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Mau dilarikan ke sana, makanya buru-buru gugat.
Sebenarnya yang butuh perkawinan ini siapa sih? Yang butuh uang belanja siapa sih? Yang butuh uang Grab siapa sih? Yang butuh uang handphone siapa sih? Kan yang laki yang butuh uang selama 3 bulan ini. Kalau mau keluar minta uang Grab. Kalau persis kayak anak sekolah. Nah, anak sekolah, Mama, aku mau pergi naik Grab 200 dong. Mama, aku mau beli pulsa 100 dong. Jadi yang butuh siapa? Makanya mereka buru-buru gugat, bukan karena memang cepat-cepat cerai. Maksudnya agar nanti kalau kita tidak hadir, maka akan dipakai putusan itu. Kan kalau tidak hadir kan berarti seolah-olah kan bahwa alasan dia cerai itu seolah-olah akan benar dan itu akan dikabulkan oleh pengadilan kalau kita nggak hadir, namanya putusan presek. Tapi kita akan hadir. Kita akan bantah bahwa memang ada terjadi KDRT gitu loh. Dan ada bukti medis semuanya. Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi sekali lagi, Ferry mengajukan gugatan, Vena juga sudah mengajukan gugatan. Jadi sekarang ada 2 gugatan cerai. Iya. Pertanyaannya, kenapa Ferry yang semula minta maaf dengan mengatakan Abi minta maaf, ya? Iya kan dia minta maaf bolak-balik, tapi tiba-tiba gugatan cerai itu pasti ide ada pembisik gitu. Maksudnya dia kalau dia gugat dikiranya kita tidak hadir, karena kalau dia gugat cerai kita tidak hadir, maka pengadilan akan mengabulkan alasan cerainya. Alasan cerainya kan bahwa seolah-olah Vena itu memukuli diri sendiri. Itu akan dipakai untuk di perkara pidana di Surabaya. Tapi kan kita nggak bodoh, kita pasti hadir. Jadi nggak mungkin ada putusan tidak hadir. Kita akan hadir dengan membawa segepok bukti medis bahwa memang terjadi KDRT gitu loh. Jadi soal mana nanti akhirnya diperiksa nggak masalah, yang penting cerai. Udah itu aja. Karena yang kedua, siapa sih yang butuh perkawinan ini? Kok dia bisa buru-buru gugat? Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum. Karena ada sih memang secara accord, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya, sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya, kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Orang yang bullying saya udah ada itu kecil gitu. Ada yang laporin saya polisi, mana satu pun nggak ada yang berhasil kan? Kecil. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda, gesit, ya. Nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Tanggal 7 kemarin ya. Oh, hari ini ya, hari ini. Ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Gitu. Intinya Vena Melinda pun sudah lapor polisi. Ada dugaan orang duluan mengajukan gugatan agar nanti putusannya itu dipakai untuk membantu dia di perkara pidana. Itu ada dugaan begitu. Tapi itu perkara kecil, gampang gua atasin. Betulnya Kak, yang namanya rumah tangga itu pasti ada kececokan, ada pertengkaran tuh pasti ada ya, namanya rumah tangga. Ujian itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Namanya ujian itu
berliku-liku lah gitu. Ya aku ngejalanin rumah tangga ini kan udah hampir 4 tahun. Betul. Dalam 4 tahun ini ujiannya macam-macam sih. Entah mertua atau orang tua saya, entah dari pihak Bang Daus, masih suami istri ya intinya. Itu sih. Nggak terlihat ada inkonsistensi dari ekspresi yang ditampilkan oleh Safi sih, kalau saya lihat. Jadi buat saya bahwa dia mengajukan gugatan. Dia benar-benar melakukan apa yang dia sampaikan. Lebih tepat sedih sih ketika dia sampaikan. Bukan masalah tegasnya, masalah sedih ketika dia sampaikan, dan itu tidak ada ekspresi lain daripada itu yang ditampilkan. Misalnya contoh ketika dia ngomong sedih tapi kemudian dia ada tarikan senyum sedikit gitu misalnya. Ini nggak muncul. Nggak usah, nggak bisa berubah itu aja. Coba deh dia sayang sama orang tua aku, pasti aku bakalan mencabut gugatan itu. Tapi kemarin ketemu itu aja nggak ada omongan apa-apa ke aku. Dia malah sibuk anak dibawa, malah dia nganceng dia akan mengambil hak asuh ini. Tetap nggak bisa kan. Sedih loh pastinya, apalagi anak kan Kak gitu. Aku lebih baik kehilangan suami daripada anak kan gitu. Bahwa masalah dengan orang tua iya, tetapi ada masalah lain sih di antara mereka yang nggak dibuka sama Safi. Kan Safi juga bilang waktu itu kan di dalam podcastnya itu bahwa ya selain itu ada masalah lain, tapi nggak dibuka sama dia. Nah, masalah lain itu yang sebetulnya cukup besar yang dibandingkan masalah orang tua tadi. Masalah orang tua iya, tapi masalah lain ini memperparah. Jadi gongnya dari masalah lainnya ini. Ya buat saya yang membuat dia kemudian nangis itu bukan masalah orang tuanya ya. Yang membuat dia nangis adalah bahwa kemudian ada masalah itu yang membuat hubungan dia dengan Daus jadi nggak bagus. Itunya yang membuat yang saya baca bahwa sedihnya bukan istilah gini, bukan sedih karena nggak berlaku baik pada bapaknya, tetapi dia sedih karena masalah Daus tidak baik dengan bapaknya yang membuat dia kemudian harus berjarak sama Daus. Nangis itu tidak ada hubungannya dengan apa sayang atau tidaknya seseorang. Ya, nangis itu adalah sebuah proses biologis di mana air mata keluar dari kelenjar air mata sekitar mata dan keluar menetes misalnya lewat pipi. Itu proses biologis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian itu menandakan bahwa itu rasa cinta terhadap anaknya? Bisa jadi, tapi belum pasti seperti itu. Kita belum mendengarkan dari sisi pandangnya Daus loh. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa bilang apakah kemudian masalah yang terjadi itu ketika ditanya, Alvin bertanya, apakah dia pernah melakukan ini yang kemudian gua kan bapaknya, terserah dong mau ngapain kan istilahnya gitu kan. Kemudian anaknya dibawa nih, gitu. Terus kemudian ditutup tuh nggak di blok, kan ada gitu kan? Dan ditanya kan, apakah dia sering? Ini pertama kali atau udah beberapa kali melakukan ini? Enggak sih, ya baru sekali ini. Kan dijawab gitu. Jadi ini artinya itu bukan masalah penyebab mau pisahnya. Dia masukin gugatan dulu, baru kejadian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.